Jadi dari 59.000 net income, 24.000-nya itu buat saldo ditahan, laba ditahan atau return earnings, sisanya untuk dibagi. Nah, udah ada ROA, udah ada B-nya, berarti kita bisa langsung internal growth-nya dikali B. Masukin. Dapat line outletnya. Nah, terus berikutnya untuk SGR, karena kita base-nya ROE, kalau SGR, berarti kita start analyze dulu, kita dapat ROE dari mana sih, gitu. Nah, yang pertama dikasih tahu CIR, Capital Intensity Ratio. Ini tuh rumusnya total aset dibagi sales, gitu. Nah, dari sini kita bisa dapat total aset turnover, atau TATO. TATO itu rumusnya sales dibagi TA. Jadi, kayak kebalikannya CIR gitu kan. Kayak yang ini TA dibagi sales, yang ini sales dibagi TA gitu. Karena ini kebalikannya, kita bisa langsung balik juga aja, pakai 1 per gitu. Tinggal dibalik. Berarti tinggal 1 dibagi CIR-nya. Gitu. Ini kalau gue masukin juga aja deh, CIR. Gitu. Nah, terus lanjut equity multiplier. Equity multiplier itu rumusnya total aset dibagi total equity gitu kan. Nah, total aset itu kan total debt tambah total equity gitu kan, dibagi total equity gitu. Terus ini berarti bisa gue pecah dong, total debt per total equity ditambah total equity per total equity gitu. Nah, per total equity itu kan 1 kan, debt equity ratio. Jadi rumus equity multiplier secara nggak langsung kalau dikasih debt equity ratio, tinggal debt equity ratio tambah 1 aja. Gitu. Debt equity ratio-nya mana? Ini terus profit margin ini udah di atas ya. Nah, untuk ROE ada di dupont entity itu kan tinggal profit margin dikali total asset turnover dikali equity multiplier. 18,06%. Nah, untuk SGR sebenarnya sama kayak IGR, cuma bedanya dia base-nya pakai ROE gitu. Berarti tinggal bagi 1 min ROE kali B. Dapatlah segitu. Udah nomor 1. Untuk nomor 1 ada yang nggak jelas, guys. Lebih ke technical, gimana kalau kotak-ketik ratio-nya ya sebenarnya sih. Gitu. Masih aman? Kalau nggak ada, gue lanjut ya. Oke, untuk soal 2 nih tentang external financing needed atau EFN. Nah, untuk soal nomor 2, Timmy Turner adalah perusahaan yang produksi mainan tentang peri. Perusahaan ini memiliki banyak produk, yang paling terkenal adalah Wanda dan Cosmo. Mereka memiliki satu pabrik besar di California yang beroperasi pada tingkat kapasitasnya 92%. Nah, sejak COVID, perusahaan baru merevisi proyeksi keuangannya. Pertumbuhan penjualannya pada tahun 2020 adalah 33%. Terus dalam memproyeksikan, nah ini yang penting nih, dalam memproyeksikan laporan keuangannya, perusahaan berasumsi bahwa semua biaya, aset lancar, dan kewajiban lancar yang enggak memiliki bunga akan meningkat mengikuti pertumbuhan penjualan yang 33% ini. Beban bunga akan tetap konstan, tarif pajak dan tingkat pembayaran dividen juga akan tetap konstan. Sebagai seorang manajer keuangan, berarti bikin proyeksi laba ruginya dengan menggunakan percentage of sales sama external financing needed-nya EFN-nya dari laporan keuangan ini. Gitu. Oke. Ini udah gue masukin. Jadi tadi perusahaannya bekerja di kapasitas 92% dengan sales growth-nya itu 33%. Gitu. Nah, ini laporan laba ruginya udah gue masukin di sini. Nah, ini tinggal kan dia pakai percentage of sales. Jadi pokoknya ini tinggal berapa persen sih dari salesnya gitu. Berarti biaya ini tinggal ini dibagi dia 58
itu juga 58% dari sales-nya. Sales-nya berapa? Sales-nya itu 23%. Oke, dapatlah sales. Nah, kalau udah, ini kalau di ASIS, diajarinnya kan pakai percentage of sales gitu kan. Berarti ini dikali sama sales-nya gitu. Tapi gue nggak ngerti kenapa. Gue ngitung yang ini, itu juga sama. Gitu. Kayak itu perhitungan matematikal aja. Jadi kalau kalian bingung nggak mau pakai begini, selama yang berubah ya, tetap ikutin asumsi ini ya. Jadi yang mengikuti pertumbuhan penjualan, kalian bisa juga langsung kali 1 plus 33 aja. Gitu. Tapi ini karena ini gue ikutin yang ASIS aja ya gitu. Tapi ini bisa juga gitu. Ini gue taruh sini aja. Nah, EBIT berarti tetap ya. Tinggal dikurangin aja. Karena ini udah dikurang, jadi gue pakainya tambah di sini. Udah berkurang di sini. Terus untuk bunga, nah ini hati-hati. Dia bilang di sini beban bunga. Halo, suara gue putus-putus ya? Bentar. Bentar ya. Oke. Halo. Udah lancar belum, guys? Gimana? Sekarang udah mendingan belum? Tadi ini ya, putus-putus ya? Sekarang udah mendingan kayaknya, Cak. Kenapa? Udah mendingan? Sekarang sudah mendingan kok. Udah mendingan. Oke, sip. Tadi, jadi, ini gue ulang aja ya. Jadi, kalau penjualan kan tetap sales growth-nya 33%. Berarti ini tinggal dikali 1 plus 33% aja. Gitu. Nah, untuk tadi kita kan udah ngitung nih, kalau si biaya ini berapa persen dari penjualannya gitu. Ternyata 58% dari penjualannya gitu kan. Nah, ini berarti berlaku juga untuk di Proforma 2020. Tinggal 58% ini dikali aja sama si sales-nya gitu. Nah, ini tapi ada juga cara kalau ini akunnya itu bertambah juga ngikutin projected sales growth-nya, tetap ngikutin peningkatan penjualannya. Nah, ini juga dikali aja langsung 1 plus 33. Itu angkanya juga ketemu gitu. Tapi di ASIS diajarinnya pakai ini gitu. Jadi kalau kalian nanti di Excel mungkin kalian lebih aman pakai cara ASIS aja gitu. Cuma kalau tulis tangan sih sejauh ini ya, gue pakai ini juga aman gitu. Kayaknya mathematical problems doang gitu deh. Kayak beda perhitungan gitu. Kalau lagi ini kan ribet kan. Kalau ini bisa lo langsung kali 1 plus 33% aja. Jadi tapi sama aja. EBIT-nya udah. Nah, untuk bunga, beban bunga akan tetap konstan nih, hati-hati nih. Jadi dia tidak berubah. Ini tetap aja. Nah, untuk EBT, earning before taxes, juga berarti ini udah tinggal ditambahin aja. Tapi gue ignore dulu. Nah, untuk pajak, tadi ini gue udah hitung 28%. Ini kan udah ada ya, tinggal kita bagi aja gitu. Ini bagi ini gitu. Bisa juga 28% kan. Jadi ini juga sama, 28% kali. Nah, terus laba bersih atau net income berarti tinggal di tambahin aja. Nah, ini belum di minus ini ya, sorry. Nah, terus ada lagi dia bilang tingkat tarif pajaknya sama, tingkat pembayaran dividen juga konstan. Nah, ini yang gue bilang dividen payout ratio gitu. Nah, kita bisa hitung dividen payout ratio-nya di sini
ini dibagi sama ini gitu. Oh, ternyata dari semua net income-nya itu 55%-nya dibagi ke dividen gitu. Nah, sisanya itu untuk laba ditahan gitu, return earnings gitu. 45%. Bisa satu kurang ini atau ini juga sama aja. Kalau ini dibagi ini gitu. Sama aja pasti. Nah, kan 45% juga gitu. Jadi sama aja, mau pakai yang mana bebas. Nah, terus habis itu karena dia konstan, berarti di sini 55%, nanti di tahun 2020 akan 55% juga dari laba bersih ini yang dibagi ke dividen gitu. Berarti ini tinggal dikali sama, ini gue kunci aja, sama ini gitu kan. Gitu. Berarti dari 81.000 labanya, nanti 44.695 akan dibagi ke dividen, dibagi ke apa? Jadi dividen gitu, dividen declared gitu. Sisanya masuk ke additional to return earnings gitu. Nah, sorry, oh ini ada di bawah ya. Oh, bentar. Maaf, biar rapi. Nah, biar rapi. Dah. Oke, nah sekarang abis udah gini kan permasalahannya di sini adalah biasanya kita butuh fix asset atau enggak gitu kan. Kita butuh tambahan fix asset atau enggak gitu. Nah, caranya gimana? Kalau gua jujur agak beda sama apa ya? Cara di asis, cuma pada akhirnya sama sih hasilnya sih gitu. Gua agak masalah matematikal aja kalau gua lebih suka pakai apa? Ini gitu gitu. Nah, jadi caranya gimana? Pertama, cari tahu dulu old full capacity sales-nya gitu. Nah, ini caranya old sales dibagi capacity gitu. Nah, old sales-nya kan yang ini. Maksudnya old di sini adalah tahun 2019 ya gitu. Jadi old sales dibagi capacity-nya. Dia di tahun 2019 berapa? 92% gitu kan. Nah, ini dibagi. Gitu. Nah, old fixed asset-nya berapa? Kita lihat di sini. Nih, di aset tetap 753.000 gitu. Kita tulis 753. Nah, new full capacity sales-nya ini ngikutin yang ini. Yang new kan, yang proforma gitu. Nah, rumusnya apa? Ini rumusnya nih. Old fixed asset dibagi old full capacity sales sama dengan new fixed asset dibagi new full capacity sales gitu. Nah, ini berarti ini rumus. Berarti kalau new fixed asset, berarti kan tinggal old fixed asset dikali new full capacity sales dibagi old full capacity sales gitu. Ya kan? Ini anggapannya kali silang aja gitu. Ini dikali ini. Kalau berarti cari ini, berarti tinggal ini dikali ini dibagi ini gitu kan. Gitu. Nah, dapatlah 921.370. Nah, perlu hati-hati banget bahwa di sini ini notes-nya. Jadi pertama-tama harus cek dulu nih old full capacity sales-nya yang ini lebih besar dari performa sales atau enggak gitu. Nah, di sini kan lebih kecil ya. Di sini 286. Ini aja. Di sini 286. Di sini udah 34. Oh, berarti old full capacity sales-nya lebih kecil gitu kan. Maka kalau dia lebih kecil butuh tambahan fixed asset. Kalau dia lebih besar si old full capacity sales-nya, misalkan ini nih, contoh gue bikin di sini 40% gitu. Old full capacity sales-nya 585.000 gitu. Oh, ternyata lebih besar nih daripada 280.000. Kalau ini lebih besar, berarti nggak butuh lagi tambahan fixed asset gitu. Kalau mau gampang, lo masukin rumus ini, pasti nanti hasilnya dapetnya lebih kecil gitu. Ini juga udah gue masukin nih. Contoh kalau ini lebih gede old full capacity sales-nya gitu. Nah, logikanya nggak mungkin dong, masa kayak apa ya? Lu beroperasi tapi fixed asset lu berkurang gitu. Kayak makanya kenapa kalau apa ya? Kalau old full capacity sales-nya lebih besar daripada performa sales, atau kalau lo mau masukin rumus ini lebih kecil daripada si yang lama 753.000 new fixed asset-nya, berarti tetap aja tulis 753.000 gitu. Jangan tulis 368 gitu. Jadi bisa dua cara nih. Yang pertama lihat dari ini dibandingin sama ini, kalau ini lebih besar berarti nggak perlu tambahan. Atau kedua langsung masukin rumus aja, kalau lo nggak mau perhatiin ini, langsung masukin rumus. Nah, kalau ini dapetnya lebih kecil daripada yang si old fixed asset, berarti tulis tetap yang 753. Jadi jangan tulis 368. Gitu. Nah, karena ini kasusnya lebih kecil,
si outflow capacity sales-nya, berarti dia butuh tambahan fixed asset gitu. Berapa nih fixed assetnya? 921 gitu. Kalau ditanya berapa tambahannya, berarti tinggal ini dikurangin sama 753 gitu. Ini tuh jadi udah hasil apa ya? Udah new-nya segitu, bukan tambahannya ya gitu. Jadi hati-hati gitu. Ini tambahannya yang 168 gitu. Nah, karena di balance sheet kita langsung fixed asset memang angka paten gitu, langsung angka akhir, berarti di sini nanti kita masukin langsung aja 921 gitu. Nah, habis itu untuk kas di sini ini udah gue bikin juga percentage-nya, dibagi aja sama sales yang lama nih. Gitu kan. Semua dibagi sales yang lama. Ini 64% dikali sama si proformanya. Coba tarik. Nah, bisa juga yang tadi gue bilang dikali aja 1,1,33. Mestinya sama. Nah, sama kan? Gitu. Jadi kayak ya terserah gitu sih, ini kalau gue sih kalau di kertas gitu gue biasanya langsung pakai ini aja. Gitu langsung kali 1,33. Mager cari apa? Persenan-persenan kayak gini gitu. Total aset lancar berarti tinggal aja ditambahin. Nah, habis itu total aset ya tinggal tambahin aja. Gitu. Nah, ini hirauin dulu aja, ntar gue iniin. Ini cuman fungsi Excel aja. Nah, untuk liabilitas, utang, ini juga sama ya. Berarti ini dikali sama sales. Bisa juga ini kali 1,33. Bisa sama. Oh, sama kan? Nah, ini hati-hati. Wesel bayar, walaupun dia liabilitas lancar atau kewajiban lancar, lihat deh. Mana? Kewajiban lancar yang tidak memiliki bunga akan meningkat mengikuti pertumbuhan penjualan. Yang tidak memiliki bunga ya, gitu. Nah, Wesel kan notes payable, itu kan ada bunganya. Berarti ini nggak berubah. Jadi ini hati-hati. Gitu. Suka ada apa? Jebakan kayak gitu. Nah, habis itu kalau udah tinggal ditambahin aja. Long term debt di sana nggak dikasih tahu kan bakal berubah. Dia bilangnya kewajiban yang apa? Tadi kewajiban yang lancar doang. Makanya ini kan kewajiban yang tidak lancar ya long term debt ya. Jadi tetap untuk ekuitas juga saham dia bilang nggak di-issue lagi kan. Jadi sama. Nah, hati-hati saldo laba walaupun yang nggak dikasih tahu, tapi kan lu dari income statement-nya kan udah ada nih. Ada addition to return earnings yang ini kan. Nah, berarti ini tambahin nih. Ini ditambah sama saldo laba ininya. Nah, total ekuitasnya ini. Nah, total liabilitas dan ekuitas nah, habis itu ini gue cuma buat balance check aja gitu. Jadi kalau yang ini kan kalau dia lebih besar dari 0 berarti dia udah balance kan, berarti udah oke nih. Ini kan emang di soal kan yang 2019 gitu. Nah, kalau ini kalau ini nggak balance, gue bikin dia butuh IFN gitu. Nah, karena ini dia lebih besar daripada total asetnya lebih besar daripada total liabilitas and equity-nya, berarti dia butuh EFN, external financing needed gitu. Nah, butuhnya berapa? Ya udah, tinggal aja tinggal dikurang aja gitu. Total aset dikurang sama total liabilitas dan ekuitasnya. Berarti dia butuh sumber dana dari luar 266.000. Udah kelar. Ada yang mau nanya sampai sini, guys? Mau ini aja sih, make sure logikanya itu kenapa bisa gitu loh. Maksudnya kalau asetnya lebih gede daripada liability sama equity itu pakai external financing tuh logikanya gimana maksudnya? Thank you. Oke, jadi gini, untuk contohnya gini ya. Kita kan total asetnya lebih gede nih. Ini ngomong kasarnya kita ini ya, logika. Gue nggak tahu persisnya gimana, tapi kalau dari logika dasarnya, berarti kita kan untuk membalansin si asetnya, contohnya kita beli aset nih, gitu kan. Kita beli aset kan bisa ngutang, bisa issue, bisa pakai saham gitu nih contohnya ya nanti gitu. Atau ngomong kasarnya ngutang aja deh gitu. Berarti utang lo harus bertambah dong untuk
ini kan pro forma, jadi kayak target lu gitu kan, karena lu akan ada beli fix aset lagi nih nanti gitu kan. Jadi untuk membiayai ini gitu, lu kan butuh tambahan dana gitu. Tambahan dananya bisa dengan ngutang, dengan debt gitu ya, atau lu issued obligasi atau apapun itu, atau bisa juga lu dengan issued secara equity pakai saham gitu. Makanya kenapa kalau total asetnya lebih gede, lu butuh external financing, butuh apa ya, kayak sumber dana lagi gitu. Sumber dananya dari mana? Kita harus naikin liabilitas atau ekuitas kita gitu. Nah, itu nanti ada proporsinya gitulah. Kalau mau pakai liability berarti ya apa? Berarti ngutang. Kalau mau pakai equity berarti nanti ya dengan saham. Ya tergantung leverage perusahaan kayak gimana gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Ada lagi, guys? Kalau nggak ada, gue lanjut lagi ya. Udah keisi semua kan ya? Oke, udah. Oke, kalau problem 3, ini sebenarnya sama kayak kalau mungkin ada yang pernah belajar sama gue mat ke U, ini gue ngambil yang sama. Jadi sebenarnya ini kayak sama kayak mat ke U gitu, konsepnya time value of money. Oke, jadi dia di IB, salah satu IB company menawarkan 2 forms pembayaran. Yang pertama dapat 95.000 per tahun untuk 2 tahun. Ini kan. Yang kedua 70.000 per tahun untuk 2 tahun pertama dan bonus 45.000 on the day of contract signing. Berarti di T0, di present gitu. Oke, kita ini kelihatan. Nah, terus ada kata-kata if the interest rate 10% compounded monthly, which choice should you make? Gitu. Nah, sebenarnya compounding itu apa sih? Gitu. Jadi gini, contohnya lu punya duit 100, terus dalam 1 bulan menghasilkan 10%. Walaupun nggak mungkin 1 bulan 10% kalau nabung kayak deposit gitu, cuman kayak kita asumsiin aja gitu. Berarti, gini aja, kan ada bunganya 10% gitu kan. Lu dapat duit nih. Aduh. Berarti di akhir bulan pertama, berarti kan duit lu nanti udah ada 110. Gitu kan. Jadi ini pokoknya tadi lu store duit 100, kedua terus lu dapat bunga 10 gitu. Nah, dari sini lu mau tabung lagi nih 110 gitu. 110-nya udah tabung lagi gitu. Terus ini dapatlah 10% lagi gitu kan. Aduh, gue lupa lagi. Ini. Nah, lihat deh. 120. Nah, kalau ini berlanjut terus, nanti pasti hasilnya di akhir tahun bunga lu tuh nggak 10% gitu. Ini kan apa ya? Ngomong kasarnya karena uang yang dari bunga ini tadi lu bungain lagi gitu ngomong kasarnya. Ini kan udah dapat bunga. Bunganya lu masukin ke investasi, bungain lagi gitu. Makanya kenapa kalau dalam ilmu investment itu penting banget lu nge-compound your money gitu. Gimana caranya lu buat dana apa ya? Ngebangun dana dari secepat mungkin supaya dapat bunga, supaya dapat returnnya lu investasiin lagi gitu, nge-compound. Makanya kenapa kalau lu perhatiin mungkin net worth Warren Buffett itu pasti awal-awal sampai dia umur 40-an itu sebenarnya nggak kaya-kaya banget gitu. Tapi pas tiba-tiba udah umur 60-70 langsung duar gitu, langsung net worth-nya gede banget gitu. Nah itu kenapa? Itu karena dia benar-benar mengcompound semua return investasi itu di compound. Jadi bunga investasinya tingkat returnnya dia diinvestin lagi gitu. Jadi kenapa lihat di sini bunganya makin gede, di sini 10, di sini jadi 11. Lu bayangin kalau ini berlanjut terus gitu sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, makanya kenapa di sini apa kita belajar konsep compounding gitu, kayak bunga yang dibungain lagi, ngomong kasarnya gitu. Nah, kalau di compound itu kan ada apa ya? Tergantung per waktunya gitu ya kan. Kalau semakin sering di compound,
ya berarti semakin tinggi tingkat return lu gitu. Nah, kalau di sini di soal ini dia bilangnya if the interest rate 10% compounded monthly gitu. Nah, berarti dia di compound per bulan gitu, alias dia dapat bunga per bulan, terus diasumsikan dari sini bunga per bulannya diinvestasiin lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam 1 tahun berapa sih dia dapat bunga gitu. Jadi sebenarnya bukan 10% gitu dia dapat bunga, karena bisa lebih gitu. Beda kalau sama ini, anggaplah ini bunganya nggak dibungain lagi ya gitu, tetap 100 gitu kan. Berarti ini bunganya 10, 10, 10, 10, 10, 10 gitu terus. 10 terus sampai akhir tahun ya tetap 10% dong gitu, karena 100 dari 10 gitu. Beda sama ini. Kalau ini dia 10% tapi ini di compound terus. Nah, ini berarti kalau udah begini, ini ada rumus efektif annual rate. 1 ditambah R dibagi number of compounding. Dia bilang compounded monthly berarti 12 kali gitu kan. Pangkat 11. Berarti sebenarnya dalam 1 tahun dia tuh menghasilkan bunga 10,47%. Bukan 10% dalam 1 tahun. Gitu. Nah. Terus barulah di sini kita bikin 2 skenario gitu. First choice sama second choice gitu kan. Nah, first choice-nya dia bilang 95.000 untuk 2 tahun. Berarti di sini 95.000 di tahun pertama, 95.000 di tahun kedua. Untuk yang kedua, dia 70.000 di tahun pertama, 70.000 di tahun kedua, plus bonus 45.000 di kontrak signing. Which is ya present time gitu, di tahun ke-0. Seakan-akan kalau ngeliat secara nominal, yang pertama lebih gede. Kan? Ini 190, 185 gitu. Tapi kita balik lagi ke konsep time value of money gitu. Konsep time value of money itu intinya adalah uang yang lu dapatkan sekarang akan lebih berharga dengan uang yang lu dapatkan di masa depan. Jadi 10.000 sekarang sama 10.000 di tahun depan itu gunaan 10.000 sekarang. Gitu. Kenapa begitu? Karena 10.000 di tahun sekarang, seandainya lu investasiin, itu bakal jadi contohnya 10.100 di masa depan gitu, ngomong kasarnya. Jadi kenapa 10.000 di tahun depan pasti nilainya kalau di masa sekarang ya paling 9.900 sekian gitu, nggak mungkin 10.000 juga gitu. Karena ada faktor lu bisa nginvest jadi uang lu lebih banyak di masa depan gitu. Atau ngomong kasarnya kalau mau gampang faktor inflasi juga gitu. Lu beli beli sekarang permen anggapnya 1.000 gitu. Setahun lagi bisa juga itu permen jadi 1.500 gitu. Jadi uang 1.000 di masa sekarang worth as 1.500 di masa depan gitu, ngomong kasarnya. Nah, itu konsep gampangnya kalau nggak bingung ya kegerus inflasi gitu. Makanya kenapa uang di masa sekarang lebih berguna daripada uang di masa depan. Oke, berarti present value rumusnya apa? Tinggal ini cash flow-nya dibagi sama 1 ditambah R. R-nya of course kita udah pakai EAR, effective annual rate, dibagi sama T-nya. Oh, ternyata 95.000 tahun depan, nilainya sekarang 85.000 gitu. Nah, kalau yang 2 tahun lagi gimana? Tinggal sama C dibagi 1 plus R pangkatnya 2. Makin kecil kan? Gitu. Karena dari selisihnya 2 tahun gitu kan. Yang tadi gue bilang, semakin cepat itu semakin tinggi nilainya. Semakin jauh berarti semakin kecil nilainya. Gitu. Dengan nilai yang sama ya. Gitu. Berarti total present value-nya, berarti sebenarnya kita dapat di sekarang, kalau kita tarik nanti 95.000 2 tahun lagi, per tahun 2 tahun, kalau kita tarik ke sekarang, 163.000 uang sekarang. Gitu. Nah, sekarang kalau yang kedua gimana? 45.000 di tahun sekarang ya sama dong. Gitu. Karena sama-sama langsung dapat 70.000. Kita pakai sama rumusnya. 1 plus R pangkat R pangkat ini. Nah, callback kita tambahin. Nah, ternyata kalau kita lihat dari segi present value, dari nilainya, dari value gitu. Jadi bedain antara value sama price ya. Ntar gue jelasin di bagian saham deh. Kenapa value sama price itu penting, beda gitu. Nah, jadi kalau di present value-in gitu, secara value memang ini tuh
lihat deh, second choice lebih gede gitu. Secara price ini lebih gede gitu. Tapi secara value ini ternyata lebih gede. Itu karena apa? Di sini ada faktor kita langsung dapat uang yang apa ya? Langsung dapat sekarang gitu. Jadi nilainya benar-benar nggak ada diskon, nggak di diskon gitu. Kalau ini kan di diskon kan namanya kan. Discounted cash flow nih, di diskon dia nih dari 95, kalau sekarang nilainya 85 gitu. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Tetap kita kalau pilih of course berdasarkan value gitu. Kita pilih second choice karena menghasilkan present value yang lebih besar gitu. Jadi mungkin kalau di bahasanya GDP mungkin kalau ini tuh kayak nominal, ini tuh kayak realnya gitu. Value itu lebih ke realnya gitu. Iya kurang lebih kayak gitu sih padanannya. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Sorry Gitu. tadi rate-nya pakai IAR kenapa ya? Karena ini dia bilang ada ini nih di compound monthly. Jadi yang tadi gue bilang ini nih. Jadi sebenarnya bunga dia tuh dalam setahun tuh nggak 10% gitu. Karena dia di compound terus-terusan 12 kali dalam setahun. Di compound per bulan kan. Jadi setahun itu di compound 12 kali gitu. Jadi kalau ada kata-kata nanti di soal lu ada kata-kata di compound gitu. Berarti yang 10 jangan pakai yang 10% ini. Gitu. Karena yang 10% ini belum di compound. Gitu. Oke, thank you. Oke. Ada lagi yang masih bingung? Di MK konsep time value of money-nya menurut gua nggak se-cancer di Matko sih. Jadi kayak nggak bakal keluar aneh-aneh. Kalau Matko kan kalian sampai growing, sampai variabel gitu kemarin kan kayak di MK nggak sampai se itu. Oke. Udah aman, gue lanjut ke mati ya. Oke. Nah, ini tentang bonds pricing sama atau bonds valuations. Nah, ini juga sebenarnya mirip sama di UTS Matko kalian kemarin, cuman di sini agak ada apa ya? Agak beda, agak lebih ada expertnya gitu. Oke. Jadi mau gue tekanin balik lagi di sini, bonds atau surat utang atau obligasi, kenapa ini rumus gampangnya gitu. Tapi kenapa gue pengen kalau di MK kayak lu nggak bisa di Matku yang kayak lu cuma masukin rumus doang gitu. Soalnya kalau masukin rumus doang ketemu soal kayak gini langsung nggak bakal jawab, rumusnya nggak bakal berlaku gitu. Nah, jadi di sini gue mau nekenin konsepnya bonds itu, surat utang itu jadi contohnya nih, gue nggak ada duit gitu. Gue pengen cari sumber dana gitu. Oh, gue ngutang nih ke lu pada gitu. Gue keluarin surat utang gitu. Oke, gue keluarin surat utang, lu kasih gue duit sekarang gitu. Jadi lu sebagai investor nih. Jadi yang beli surat utang, yang beli obligasi itu as an investor gitu. Lu invest di surat utang gue gitu. Lu beli surat utang gue dengan harga anggaplah 1.000 gitu. Nanti pas gue balikin ke lu, gue balikin ke lu tuh 1.000 plus bunga-bunganya gitu. Nah, biasanya kalau konsep bonds itu dia bayar bunganya itu per period. Bayar pokoknya yang 1.000 tadi gue bilang itu di akhir tahun, di akhir period, di period terakhir doang gitu. Konsep bonds itu biasanya seperti itu. Hampir cash 80-90% kayak gitu dengan tingkat cash dengan tingkat bunga yang lu terima tuh sama terus gitu. Makanya kenapa kalau di Matko kemarin bunganya kan sama terus, makanya tinggal masukin rumus kayak gini aja gitu. Itu langsung ketemu gitu. Tapi kalau di sini ada kasus namanya floating rate bonds. Floating rate bonds, kalau nggak salah floating rate bonds namanya deh. Jadi floating rate bonds itu tingkat bunganya per period itu nggak sama kuponnya gitu. Makanya kenapa lu nggak bisa langsung masukin rumus itu aja gitu. Nah, di sini jadi ngomong kasarnya itu gini. Gue mungkin contoh yang paling simpel dulu ya. Gue bikin sendiri deh, coba deh. Contohnya parnya 1.000. Biasa par bonds itu kalau dalam dolar kesepakatannya apa ya? Nanti lu belajar deh. Pokoknya kesepakatannya biasa tuh $1.000 kalau nggak dikasih tau di soal gitu. Parnya 1.000, terus anggaplah kupon rate-nya 4%, 8%.
Terus yield-nya anggaplah 6%. Terus apa lagi? Period ya, term. Termnya 10 deh. Ini annually. Lagi ya. Udah, oke. Biasa gini nih. Oke, surat utang. Nah, jadi di sini gue mau ngejelas dulu beberapa poin-poinnya ya. Kalau par ya harga bonds pada harga face value pada harga pokoknya gitu ya. Jadi pokoknya yang kita pinjemin yang kita yang orang berarti ngutang ke gua, yang gua ngutang ke orang gitu ya. Kalau yang dalam kasus tadi gitu. Kupon rate itu tuh tingkat bunga yang gua kasih ke lu gitu. Oh, lu pinjemin gua 1.000, nanti per bulan per tahun kalau dalam kasus ini gua kasih lu 8% deh bunganya gitu. Gitu kasus itu. Oke, gue kasih di 8% per tahun. Gitu terus pokoknya. Nah, habis itu. Oke, iya. Jadi, kalau kupon rate gitu. Jadi kupon rate adalah tingkat bunga yang, apa ya, yang gue mau kasih ke lu gitu. Oke, nanti lu bakal dapat bunga. Lu kalau pinjemin gue 1.000, gue kasih lu bunga 8% per tahun. Kalau dalam kasus ini, karena annually ya. Gitu. Yield to maturity adalah apa? Jadi yield itu sebenarnya ada banyak. Ada yield to maturity, ada yield yang call kalau nggak salah gitu deh. Tapi kita di sini kita belajar yield to maturity, alias tingkat bunga yang lu harapkan gitu. Tingkat bunga yang lu harapkan sebagai investor jika obligasinya dipegang sampai jatuh tempo gitu. Makanya dia to maturity ketika sampai jatuh tempo gitu, sampai 18 tahun kalau di soal yang ini gitu. Kalau di sini berarti sampai 10 tahun gitu. Nah, kalau kupon rate-nya lebih besar daripada yield, ini namanya premium bonds. Kenapa premium bonds? Karena nanti bond price-nya akan di atas par value. Catat ya, bentar. Kupon rate lebih besar yield, dia akan premium. Kalau dia sama, ini akan at par gitu. At par. Harga bond price-nya akan 1.000 juga, tetap pasti sama gitu. Nanti bisa dites hitung sendiri. Nah, kalau kupon rate lebih kecil daripada YTM, maka dia akan diskon. Harga price bond-nya akan lebih kecil daripada harga par value-nya. Gitu. Ini konsep yang sama kayak di Matku juga. Gitu. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Kita pakai rumus ini nih. Kalau di Matku kan langsung rumusnya kayak gini nih kan. Kayak jadi ini sebenarnya apa? Ini tuh kita dapat ada kupon gitu kan. Ini bukan kupon rate ya, jadi ada kupon atau C di sini bahasanya. Ya begitulah. C itu 1.000 kali 8% gitu. Ini tadi gue bilang nih, gue kasih bunga ke lu 8% per tahun gitu. Oke, berarti lu dapat $80 per tahun gitu dalam kasus ini gitu. Itu bunganya gitu. Berarti lu dapat 80. Ini kan 1 ya. Ini gue bikin term ya. Ini 0, tuh 2, 3, 4. 7, 8. Nah, berarti kalau di sini apa namanya? Oh, berarti di tahun pertama lu bakal dapat nih sebagai investor ya. Berarti lu bakal dapat 80 gitu. Ini terus sampai tahun ke-10. Gitu. Di tahun terakhir lu juga akan dapat si parnya. Ini tadi gue bilang konsep bonds. Jadi apa namanya? Kok ada ini? Jadi lu bakal dapat gini. Kalau dari segi gua berarti gua keluarin duit minus terus nih. Gitu. Tapi gua dapat plus di sini. Karena lu pinjemin gua gitu. Kalau dalam kasus ini kita lihat dari segi investor, berarti kita bakal dapat duit 80 terus sama dapat 1.000 si pokoknya kita pinjemin di awal. Gitu. Nah, makanya kenapa? Kalau udah belajar present value of annuity kan, gitu. Kalau kita present value in si bunga ini jadilah rumus yang kiri. Ini rumus present value of annuity. Gitu. Nah, kalau yang si pokoknya, yang si 1.000 ini, karena dia cuma sekali kan di akhir tahun, ya udah, kita present value ini ya sekali aja, pakai rumus yang present value biasa, yang tadi tinggal C dibagi 1 plus R pangkat T. Gitu. Nah, kita coba ya kalau dalam kasus ini, berarti C dibagi R kali 1 min, 1 per, 1 plus R pangkat T
ditambah, ini kan baru yang bunga kan? Sekarang pokoknya, ini dibagi 1 plus R, 1 plus R, bentar, C dibagi 1 min 1 per 1 plus, oh ini R dong, mabok, 1 plus R pangkat T. Pangkat T. Oke, bener kan di atas 1000 gitu. Karena yang tadi gue bilang kan kalau kupon rata lebih besar daripada yield, maka dia akan premium gitu. Ini agak bond price-nya nih, PO biasanya namanya. Nah, bisa juga kalau lu mau cari tahu ini bisa pakai Excel. Kalau di MK sebenarnya bisa 2 sama dengan price. Ini untuk yang kalau dia nggak sampai mature, tapi kalau mau gampang kalian bisa sama dengan PV aja. Gitu. Rate-nya selalu pakai yield gitu. Terus number of periods 10 kali gitu kan. PMT itu payment. Berapa paymentnya yang kita yang kita dapat gitu per tahun 80 kita dapatkan gitu. Nah, terus FV-nya face value-nya 1000 gitu. Ini berarti dia N ya, karena dia kita ordinary end of the period dapatnya. Gitu. Nah, dapat sama kan 1147 nih. Kenapa ini minus? Karena ini kita bertindak sebagai investor gitu. Kita dapat di sini 80 80 80 kita plus kan. 80 80 80 nih yang ini nih. 80 80 80 gitu. Terus di akhir tahun kita bakal dapat 1000 gitu yang ini nih. 1000 gitu kan. Berarti di tahun sekarang kita keluarin duit dong segini. Gitu. Kalau dari segi gua berarti kita bakal dapat duit sekarang present value-nya positif kan. Berarti di sini PMT-nya negatif. Di sini juga negatif karena kita nanti bayar gitu. Nah, jadi positif kan? Gitu. Jadi kenapa positif negatif itu kalau di rumus Excel karena di Excel itu ngebacanya ada 2 kemungkinan. Lu sebagai investor atau lu sebagai yang ngutang gitu. Jadi perhatiin tandanya gitu. Bisa pakai Excel, bisa pakai rumus ini sama aja hasilnya. Oke. Kita balik ke soal. Nah, sekarang lihat kasus yang ini memiliki obligasi dengan nilai nominal 15.000 atau par value ya, atau face value sama aja gitu. 15.000 yang akan jatuh tempo dalam 18 tahun. 18 tahun hati-hati. Nah, kata-katanya mana nih? Nah, obligasi tersebut akan memberikan tingkat kupon 7% per tahun yang akan dibayarkan setiap 6 bulan. Nah, beda sama yang tadi nih. Kalau yang tadi, ini kan per tahun. Ini setiap 6 bulan gitu. Kalau setiap 6 bulan, otomatis termnya akan lebih banyak dong gitu. Karena setahun lo dapat 2 kali gitu. Berarti setahun dapat 2, berarti kalau dari 18 tahun, lo bakal dapat dikali 2, 36 kali. Gitu dong. 36 kali, tapi bunganya kan kalau setahun 9% tadi kan. Mana nih? Nah, ini nih. Yang tingkat pengembalian, yang R-nya yield-nya ya. Yield itu kan tingkat pengembalian yang diharapkan investor gitu, yield-nya gitu. Kan 9%, berarti dibagi 2 4,5% gitu kan. Ini kupon 7% yang dikasih sama bonds-nya gitu. Oh, dibagi 2 juga karena semi annual gitu. Gampangnya pokoknya kalau semi annual karena kan jadi dari 12 bulan jadi 6 bulan. Berarti termnya kalau yang bunga kan dalam 1 tahun, berarti dibagi 2 gitu. Tapi kalau term waktunya, periodenya dikali 2 gitu. Makanya kenapa lat ini dibagi 2, yang ini juga dibagi 2, yang ini tapi dikali 2. Gitu. Nah, di sini hati-hatinya, ini yang gue bilang kalau di MK ada kemungkinan dia bondsnya bukan bonds biasa. Jadi di sini obligasi tersebut memberikan tingkat kupon 7% per tahun yang akan dibayarkan setiap 6 bulan selama 5 tahun pertama gitu. Padahal kalau di sini tadi lu lihat kan, ini tuh sampai 10 tahun lu dapat 80 terus per tahun gitu. Sampai akhir gitu. Makanya kalau langsung pakai rumus ini bisa gitu. Walaupun sebenarnya rumusnya juga sama nanti, cuman ada beda sedikit aja gitu. Tapi gue mau lu pada ngerti konsepnya gitu supaya supaya kayak kalau ketemu soal ini nggak kekecoh gitu lah. Nah, di sini setiap sampai 5 tahun pertama aja nih dia dapat yang 7% per tahun gitu. Kemudian dia nggak
yang ngutang bayar 700 setiap 6 bulan selama 10 tahun berikutnya dan 800 setiap 6 bulan selama 3 tahun terakhir gitu. Nah, bingung kan? Maksudnya bukan bingung, kayak ribet kan? Nggak kayak yang ini gitu, langsung 80 terus gitu. Nah, sebenarnya nggak seribet itu. Kalau lu ngerti konsepnya, sebenarnya rumusnya sama, tapi harus hati-hati sama penggunaan angkanya. Gitu. Karena kembali lagi, ini kan sebenarnya present value dari si bunga. Si bunga sama si pokok gitu intinya. Nah, oke, kita hitung ya. Untuk 5 tahun pertama gitu kan. Ini yang kuponnya 5 tahun pertama gitu. Gua di sini gabungin langsung pokoknya di sini gitu. Di yang pertama gitu. Nah, jadi untuk bunganya berarti kan kita masuk ke rumusnya dong. C ini kan. Oh, C-nya belum gue jelasin ya, sorry. Nah, si C itu yang tadi gue bilang, yang kalau yang ini berarti si 8% itu kan yang lu harap. Apa yang mau dikasih sama si yang ngutang. Oh, 8% dapat per bulan gitu. Nah, ini 3,5% per bulan gitu. Berarti kalau 3,5% per di sini berarti per semiannual per 1 semester dapat 3,5%, berarti dia dapat 525 gitu kan. 3,5% kali aja sama par value-nya. Oke. Jadi kita masuk ke rumusnya. E dibagi R dikali 1 min 1 per 1 plus R pangkat T. T-nya di sini dia bayar bunga yang 7% ini. Itu 5 tahun pertama. Berarti 5 tahun pertama dikali 2 dong, karena semi annual kali berarti pangkat 10. Nah, ini dulu aja deh gitu. Ini yang bunga gitu ya. Nah, barulah nanti terus lu tambah juga sama yang pokok dong gitu. Yang pokoknya. Ingat, tapi kalau pokok di tahun yang di tahun terakhir selalu di tahun ke-18. Kalau di tahun ke-18 berarti dia dikali 2 aja gitu kan, 36 berarti jadi nanti kan. Gitu. Berarti ditambah si pokoknya. Sebenarnya kalau mau dipisah boleh gitu. Cuman kalau gue lebih suka digabung aja gitu deh biar nggak makin banyak gitu. 1 plus R ini cut. Di sini kalau yang pokok di tahun ke-18 berarti ke 36 periodnya dikali 2 kan. Gitu. Dapatlah segitu. Ini untuk yang apa ya? Ini untuk yang bunganya 5 tahun pertama gitu. Ini kuponnya maksudnya ya kuponnya 5 tahun pertama gitu. Sebenarnya ini kalau yang ini lu mau taruh di belakang itu nggak masalah gitu. Cuman ini gue gabungin aja. Untuk termnya di sini term total ya pakainya. Karena ingat yang tadi gue bilang kalau lu apa pokok pasti di akhir. Nah habis itu di sini barulah yang kedua. Yang kedua dia bilang kemudian membayar 700 setiap 6 bulan selama 10 tahun berikutnya. 10 tahun berarti 20 period ya gitu. Nah, oke. Di sini hati-hati. Sebenarnya sama. Berarti kalau selama 10 tahun lu dapat 700 pakai annuity juga dong, gitu kan. Ini dibagi ini kali 1 min 1 per 1 plus. Kata berapa? Yang 700 dapat 10 kali. 10 tahun kali 2, 20. Oke. Nah, hati-hatinya ini kan di tahun ke-6 sampai ke-15 gitu kan. Oh, berarti ini present value-nya masih di tahun ke-5 gitu, betul nggak? Karena kalau ngitung present value maju setahun gitu. Contoh 10 gitu. Ini tahun 1 2 3 gitu ya. Lo ngitung rumus annuity apa? Pakai rumus yang ini kan. Ini apa? 10 10 10 ini lu annuity-in jadinya di tahun ke-0 gitu. Anggaplah dengan R yang sama ya, yang anggap aja. Gitu. Berarti 3 ya. Oh, salah. Oh, berarti 27 gitu kan. Nah, lihat deh di sini, dia pakai cash flow itu di tahun pertama. Gitu. Makanya kenapa? Ini kan cash flow-nya berarti di tahun ke-6. Kalau mau dimajuin, berarti sebenarnya udah present value di annuity-nya itu di tahun ke-5 udah nih. Gitu. Oh, ternyata 9.100 ini
itu di tahun kelima loh gitu. Ini berarti tahun kelima. Gitu. Makanya kenapa kita kan mau di tahun ke-0, ya kita present value lagi gitu. Karena ini udah sifatnya satu, udah jadi satu kan? Udah satu, ini tinggal kita present value lagi aja. Tapi pakai rumus yang biasa aja. Karena kan dia nggak 9.000-nya nggak setiap 5 tahun, tapi 9.000-nya itu di di akhir tahun kelima gitu. Nah, di tahun kelima berarti dia 10 period. Gitu. Nah, terus berikutnya, ini juga sama, mirip nih, 800 selama 3 tahun terakhir, gitu. Berarti tahun ke-16 sampai 18, gitu kan. Oke. Sama, masukin rumusnya aja. C-nya 800 bagi R. Kali 1 min, 1 per, 1 plus. R. Pangkat. Karena ada 3 tahun terakhir, dikali 2, ingat ya periodenya ya. Nah. Oke, ini tahun ke-16. Berarti tahun ke-16 sampai 18 yang lu dapat 800, 800, 800, di tahun ke-15 nilainya itu segini gitu. Tapi ini kan masih di tahun ke-15. Oh, kalau di tahun ke-0 berapa? Ya udah, present value lagi aja. 1 plus R pangkat 15. 15 kali 2 berarti ya. Karena dia per semi-annual juga. Oke, jadi bond price-nya berapa? Tinggal ini. Di tahun ke-0, ini tambah ini, tambah ini. Nah, jadi berapa harga obligasi saat ini? Berarti jawabannya ini, 14.194. Itu. Ada yang bingung nggak di sini? Ini bisa juga lo pakai konsep kalau di matku tuh anuitas apa ya namanya ya? Anuitas terlambat atau apa gitu, gue lupa deh. Cuman kalau lo ngerti konsepnya, enakan kayak gini. Karena nggak perlu ngafalin rumus banyak-banyak. Ada yang bingung guys yang ini? Itu bingung kenapa harus jadiin present value gitu loh, yang dari setiap periodenya dibagi gitu. Oh, oke. Tapi kalau sampai sini udah ngerti ya? Yang ini. Paham, kalau itu paham. Oke, jadi gini nih ya. Oke, gue ngerti. Maksud lo, kenapa bingung? Gini. Sekarang, gue mau present value-in si yang ini deh. Gue mau present value-in, ini anggaplah di tahun, gimana bilangnya ya? Ini tuh cash flow-nya di tahun ke-6 sampai 15 gitu. Nah, gue mau kasih lagi deh. Ini cash flow di tahun ke-3, 4, 5. Oh, di tahun ke-3, 4, 5, lu dapat 10, 10, 10 gitu. Berapakah di tahun ke-0 gitu. Nah, ini tadi tahun ke-0 gitu. Nah, ini sebenarnya kan lu bisa masuk ini rumusnya. Tinggal ini. Bentar. Ini anggaplah R-nya berapa ya? R-nya anggaplah 10% gitu ya. 10%. Anggaplah. Tinggal ini pakai rumusnya biasa aja ya. Ini kalau pakai rumus biasa nih. Kalau pakai rumus biasa. 1 plus R pangkat 3. Oh, ini R-nya lupa dikunci. Gitu. Oh, berarti kalau pakai rumus biasa begini. Gitu. Bener nggak? Kalau ini ngerti nggak? Kayak gini. Kalau ini di Oke. Sekarang gue mau ribet pakai kalau satu-satu. Ini kalau panjang ribet kan satu-satu gini kan. Nah, gue pakai annuity karena ini 10 10 10 bisa gue annuity-in dong gitu. Nah, rumusnya annuity berarti kan dia yang C per R itu tadi kan. C dibagi R dikali 1 min 1 per 1 plus gitu. R pangkat T gitu. Pangkat berarti ini ada ini bukan 5 ya, berarti ini 3 kali kan? Karena terima 10-nya 3 kali, berarti ini pangkat 3 gitu. Oke. 24 ini itu di tahun kedua nilainya. Gitu. Jadi present value itu selalu maju sekali gitu. Lo perhatiin nggak? Makanya kenapa ini kan di tahun ke-1 nih 80-nya. Kok bisa sih kalau present value langsung di tahun ke-0 gitu? Karena rumus present value itu memajukan setahun gitu. Jadi kalau lo ngitung rumus present value annuity dari yang ini itu tuh udah maju setahun gitu. Jadi nilai 10 10 10 di tahun kedua nilainya segini gitu. Sama kayak ini nih.
95.000 di tahun pertama sama 95.000 di tahun kedua, kalau gue ini annuity-in, jadilah langsung maju setahun gitu kan. Jadi rumus annuity itu majuin setahun gitu. Sampai situ ngerti nggak? Paham. Nah, ini kan tapi masih di tahun kedua kan? Belum di tahun ke-0. Oh, berarti gue masih present value ini biasa dong. Nggak perlu gue annuity-in, karena ini cuma satu cash flow-nya, nggak bertiap tahun. Oh, udah tinggal 1 plus R pangkat. Ini udah di tahun kedua kan? Pangkat 2. Oh, sama kan hasilnya? Paham nggak? Iya, ya itu berarti yang dari tahun 6 ke 15, tahun 16 18 itu berarti ditambahin gitu-gitunya dong. Jadi biar Iya, dapat bonus. jadi yang 10 10 10 ini tuh yang ini nih, yang 700 dari tahun ke-6 sampai 15, 6 sampai 15 gitu kan. Banyak kan? Nah, gue annuity-in. Habis di annuity-in jadilah yang ini. Ini berarti masih di tahun ke-5 kalau di sini kan. Nah, karena kita mau di tahun ke-0 ya kita present value-in lagi. Ini ke sini. Gitu. Paham nggak? Paham. Thank you. Oke. Hati-hatinya di sini ya maju setahun nih. Nah, ini tuh biasa tuh salahnya banyak tuh pas angkatan gua, ini tuh mereka nggak majuin setahun. Jadi mereka dari start ketiga, jadi ini lebih kecil nanti nilainya. Tuh hati-hati di situ ya. Ada lagi yang mau nanya, guys? Oke, kalau nggak ada, gua lanjut ya. Udah 1 jam lebih. Berikutnya ke stocks valuation. Nah, yang mau gue tekanin di sini, value itu tidak sama dengan price. Contoh, lo beli apa ya? Beli komputer deh. Anggaplah cowok-cowok kan suka nge-gaming nih. Komputer anggaplah 15 juta gitu. Tapi lo tuh melihat ini komputer, wah gila. Ternyata sebenarnya ini tuh nggak 15 juta loh. Ini lebih tinggi nilainya gitu. Ini price, ini value. 20 juta nih sebenarnya nih value-nya nih menurut gua. Kalau lo ngeliat ini, oh, ininya udah GTX, ininya udah i7 udah GTX juga ininya. VGA-nya segala macem. Oh, berarti value-nya lebih tinggi nih kayak nih. Dengan price 15 juta, gue bisa mendapatkan sesuatu yang worth as 20 juta menurut gue value-nya. Oh ya, gue beli dong. Inilah konsep namanya undervalue atau underprice. Undervalue-nya namanya deh, biar lebih gampang. Kenapa undervalue atau underprice nih sebenarnya sama aja, bentar. Kenapa undervalue? Kita bisa mendapatkan sesuatu yang sebenarnya nilai 20 juta, tapi kita bisa beli yang 15 juta doang gitu. Jadi ini tuh kemurahan harganya. Harga di pasarannya lu beli 15 juta komputer, oh tapi sebenarnya itu 20 juta nilainya gitu. Lu beli dong gitu. Beda sama contohnya lu punya, anggaplah punya apa? Punya laptop gitu deh. Punya TV aja deh ngomongnya deh gitu. Lu waktu beli harganya anggaplah berapa? 25 juta. Gua nggak tahu harga TV berapa dah. Aduh, 5 yaudah deh samain aja. 15 juta gitu. Tapi ternyata lu lihat-lihat, kayaknya pas gue lihat-lihat, anjir nih kayaknya gak se-worth itu nih. Murah gitu kan, cuma 10 juta nih hasilnya nih gitu. Wah, lu udah tahu dong, wah anjir nih value-nya lebih kecil daripada price-nya. Gitu kan, yang ngapain gue pertahanin gitu. Ya gue sell aja gitu. Inilah konsep overvalue or an overprice. Nah, jadi kalau lu beli saham, yang contohnya sekarang harga apa? Sekarang harga agro lah 1.700-an kan, kalau mungkin lu lihat deh, kalau nggak salah ya 1.700 1.600 lah, 1.600 1.700. Nah, itu tuh price. Gitu. Kayak kemarin Bukalapak berapa? Kemarin pas IPO 850 itu tuh price gitu. Tapi kita nggak tahu value-nya berapa gitu. Makanya kenapa di sini kita mau menghitung value-nya gitu. Buat menentukan oh sebenarnya agro 1.700 itu murah atau mahal ya gitu. Kan kita nggak bandingin price sama value ya gitu. Kalau memang value-nya di atas, intrinsic value sahamnya di atas harga price-nya lebih murah, oh ya kita beli dong. Karena kita tahu nanti akan segitu harganya. Value-nya segitu. Gitu. Murah nih harganya nih 15 juta dari 20. Tapi kalau 15 juta dibanding value-nya 10 juta, ya mahal dong. Ngapain gue beli gitu. Kalau lu nggak punya sahamnya, lu nggak usah beli gitu. Tapi kalau lu punya, ya lu jual. Gitu. Makanya kenapa kalau dalam value investing, lu mencari valuationsnya, valuasinya, berapa value-nya gitu. Ada banyak cara, tapi di MK kita belajar yang paling gampang menurut gua itu pakai dividen discount model dengan terminal value-nya pakai growing perpetuity gitu. Ini metode yang paling gampang, paling klasik, paling no effort gitu. Beda sama kalau nanti lu bakal belajar bakal
pakai free cash flow to firm gitu, itu beda. Gitu. Nah, jadi gimana? Ini gue udah tulis nih, next year corporation-nya bakal plan to distribute dividend investor of 25 gitu. Nih, next year ya, hati-hati, D1 berarti. Udah next year. Kalau dia sekarang berarti D0. Gitu. Next year dia D1 bakal 25. Nah, dia bilang di dividen bakal grow 10% di tahun kedua, 8% in the next 2 years, berarti di tahun ketiga dan tahun keempat, dan grow at constant rate 4% in the following year for indefinite period of time. Jadi setelah dia naik 10%, dia akan naik 8% 2 kali, lalu dia akan naik 4% selama-lamanya. Gitu. Sampai itu perusahaan bangkrut, ngomong kasarnya gitu. 4% terus. Kan ingat tadi gue bilang kan, makin jauh, makin kecil nilai si dividennya. Gitu. Tadi gue bilang uang. Kalau makin jauh ya makin ini. Makanya kenapa kita tetap bisa hitung loh sebenarnya sampai infinite time itu berapa gitu, walaupun sangat kecil. Gitu. Jadi anggapannya 4% terus sampai selama-lamanya. Kalau dia required rate of return-nya 12%, R-nya berapakah intrinsic value-nya gitu. Nah, terus kalau harga saham price-nya 300, harga sahamnya ya, berarti price-nya, bukan value-nya, bukan nilai, itu lo mesti beli atau jual gitu. Oke, kita berarti cari dulu value-nya dong. Nah, caranya gimana? Oke, berarti kalau dia 2, ini dia growth kan, 1 plus gitu kan. Teruslah gitu. Nah, kita cari sampai D di mana dia bakal growing perpetuity gitu. Kan dia kalau di tahun keempat masih naik 8%. Di tahun kelima dia naik 4%. Gitu kan. Di tahun kelima dan seterusnya gitu. Dari start kelima nih, makanya gue kasih titik-titik sampai selama-lamanya dia tuh bakal naik 4% gitu kan. Dia bakal naik 4%, berarti kita stop sampai di sini aja gitu. Karena kalau lu cari D6 bakal naik 4% terus gitu ya, nggak habis-habis juga kan sampai lu D infinite gitu. Nah, kalau udah kita, ini gue pindahin ya, ini gue pakai transpose aja, biar cepet. Oke, ini karena dia nggak bisa kita annuity-in karena nilai dividennya berbeda-beda, ya kita mau nggak mau manual. Ini dibagi 1 plus R, R-nya gue kunci, pangkat ini. Ini kita present value-nya kayak biasa, gitu kan. Nah, kalau udah, sekarang sampai tahun keempat gampang dong gitu. Nah, pertanyaannya gimana kita nilai dari tahun kelima sampai tahun keselama-lamanya gitu kan. Nah, ini ada rumus drawing perpetuity. Kalian juga udah belajar di Matkeu gitu. PV sama dengan A1 per ini tuh I itu maksudnya R ya, sama aja gitu. Interest gitu, rate-nya R min G gitu. Nah, ini sama yang tadi gue bilang di konsep annuity bahwa present value of annuity, present value of perpetuity itu ngemajuin setahun. Makanya kenapa lihat dari sini P-nya PV alias P0, A-nya A1 atau D1 gitu. Jadi maju setahun gitu. Di sini kan D5 ya startnya ya. Berarti D5, kalau dia D5, ini kan A1 P0. Berarti kalau dia A5 atau D5, dia P4. Udah maju setahun. Gitu. Oke, kita masukin ya. Berarti D5 dibagi R min growing perpetuity rate-nya. Berapa? Nih 4% gitu kan. Dia 4% naik selama-lamanya. Gitu. Hah? Oh, ya Allah. Ya. Nah, berarti nilai dividen yang dari tahun kelima sampai ke tahun selama-lamanya, di tahun keempat itu segini. Nah, kan di tahun keempat, kita main di tahun ke-0. Sama yang kayak tadi konsep yang tadi. Oh, kita present value-in lagi. Pakai yang biasa aja. 4 berarti ya. Nah, intrinsic value, ya kita tinggal tambahin aja. Kalau dalam dividen discount model, ya nilai present value-nya dari dividen-dividennya. Bentar. Bener nggak ya? Wait. Oh, ini ngaco R min G. R min G. Ini kan G-nya. Nah, udah. Oke. Jadi gue bingung. Nah,
intrinsic value-nya kita dapat 350 gitu. Atau kalau lu mungkin kalau lu baca equity research, laporan report orang gitu ya, target price ngomong kasarnya tuh orang ngomongnya, target price, intrinsic value-nya gitu. Nilainya 300, sama kayak komputer nih. Oh, harga di saham sekarang 300 lu bisa beli. Tapi ternyata nilainya 350, ya lu beli dong gitu. Karena dia under value atau under price. Kayaknya kalau di MK under value bahasanya deh, bukan under price deh. Gue lupa, tapi sama aja kok. Gitu. Karena kita bisa beli sesuatu yang nilainya ternyata lebih daripada itu loh gitu. Jadi kita untung dong. Kayak gue beli 300, worth as 350 gitu. Dengan kata lain, kalau analisa kita benar, nanti harga sahamnya bakal naik ke hit ke 350. Gitu. Makanya kenapa kalau orang kayak lomba di IC gitu-gitu ya, kayak ya lo nilai nih kayak harga saham ini sekarang berapa, intrinsic value target price-nya berapa gitu. Cuman itu lebih expert lah dengan apa ya? Ini kan lu dari kasih tau variabelnya kayak gini ya. Kalau ini nanti mesti cari sendiri lagi. Gitu. Tapi kurang lebih kayak gitu. Kalau dividen discount model. Ada yang masih bingung? Buat valuasi saham, tadi obligasi udah, sekarang saham. Aman, guys? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, gue pindah ya. Udah lama. Sorry banget. Jadi kelamaan. Oke, yang 2 problem lagi kok. Problem ke-6 ini kita disuruh nentuin jika apakah kita harus invest di proyek ini atau enggak gitu. Ngomong kasarnya kita tuh jadi kayak apa ya? Untuk problem 7 tuh kita kalau lu kerja nanti jadi project manager gitu. Worth nggak sih kita invest di proyek ini gitu? Worth nggak sih kita membangun proyek ini gitu? Nah, itu yang bakal kita bahas di project 6 dan project ke-7 gitu. Untuk di proyek ke-6 ini versi simplified proyek ke-6. Problem ke-6 ini versi simplified-nya. Jadi udah dikasih tau nih, diperkirakan nanti di tahun pertama kita dapat duit segini cash flow-nya gitu. Kalau di tahun ke-0 pasti kita keluarin duit dong, karena kita kan invest ya. Namanya invest, kita keluarin duit dulu sekarang gitu. Dengan harapan kita bisa mendapatkan cash flow yang lebih di tahun-tahun berikutnya gitu. Nah, ini juga sama gitu kan. Jadi proyek A segini, lu keluarin duit di awal segini, dapetin duit segini, nanti dapat duit segini. Kalau di proyek B keluarin duit awal segini, dapetinnya segini gitu. Dengan R15%, habis itu ada beberapa kriteria. Nah, yang pertama payback period gitu. Payback period itu apa? Ini kalau mungkin di bahasa lain itu break even ratio. Jadi seberapa cepat lu balik modal gitu, ngomong kasarnya gitu. Lu kan pertama keluarin duit 150.000 gitu. Seberapa cepat 150.000 lu bakal balik gitu. Kayak kita lihat ya kalau di proyek A, ikut transpose juga aja ya. Nah, kalau di proyek A cash flow-nya segini gitu kan. Nah, terus accumulated-nya ya akumulasi tinggal diakumulasin aja kayak biasa ya gitu. Tinggal ini tambah ini jadi ini, tambah ini jadi ini, tambah ini jadi ini gitu. Nah, kalau ngomong nominal, berarti lu bakal total dapet duit segini dengan keluarin duit segini gitu. Ngomong kasarnya gitu. Nah, payback period itu berarti kan lihat deh, kalau di sini kita kan balik modalnya pas 150.000 gitu. 150.000 itu di tahun keberapa? Lihat deh, di antara ini sama ini kan, lihat deh. Di sini lu udah masih dapat duit akumulasi 60.000 total di tahun ketiga. Gitu. Ini udah akumulasi lihatnya ya. Di tahun keempat langsung 255. Berarti kita bakal balik modal di antara setelah tahun ketiga dan sebelum tahun keempat gitu. Bener nggak? Makanya kenapa di sini langsung 3 plus gitu. Karena setelah tahun ketiga sebelum tahun keempat gitu. Makanya kan 3 plus. Nah, rumusnya ini kita lihat modal kita berapa di awal gitu kan. Ini 3 plus dulu ya. Modal kita berapa di awal? 150.000. Ini gua minus ini supaya hilang ya minusnya ya. 150.000 gitu. Dikurang berapa di sini di tahun ketiganya tuh berapa gitu. Pakai tahun sebelumnya dulu gitu. 60.000 dibagi cash flow di tahun berikutnya gitu. Ternyata setelah 3,46 tahun uang lo akan balik. Nah, ini kalau cara di ASIS.
ada juga cara yang menurut gua lebih gampang. Ini kalau cara gua gini. 150.000, ini kan modalnya, initial outlay-nya kan kayak lu buang duit segini. Oh, dapat, kita langsung itu akumulasi dengan cash flow-nya. Oh, berikutnya gue dapat duit 10.000 gitu. Oh, terus gitu kan. Terus sampai 105 gitu. Oh, ini akumulasinya ya gitu, udah akumulasi nih. Nah, jadi dari 150.000 lo bakal duit 10.000 jadi sisa 140 utang lo kan. Gitu terus nih, gitu terus sampai oh dari 90.000 utang lo gitu 105 gitu. Nah, kita ngeliat langsung yang positifnya aja gitu di sini gitu. Nah, kalau ngeliat di positif dia kan tahun keempat. Ini sama nih ngeliatnya nih. Oh, ini negatifnya jadi positif. Oh, berarti 3 plus gitu. Sama 3 plus. Nah, bedanya di sininya adalah ini. Ntar kalau mau gampang gini deh. Ini kan 3 plus gitu nih. Nah, di sininya ini bisa rumusnya gini nih. Lo ngeliat yang positifnya aja pokoknya. Kalau ini kan positif negatif. Ini positif negatif. Kita lihat yang positif aja. Pas pertama kali positif dibagi sama ini. Nah, lihat deh. Nah, ini baru 3 ditambah ini gitu. Iya ini 3-nya enggak ini. Nah. Sama kan gitu. Ini juga sama masih deh. Nah, sama kan? Gitu. Jadi terserah mau pakai rumus yang mana gitu. Kalau ini cara asis. Kalau ini gue lebih suka ini biasanya. Begitu. Kita sama ya. Gue bikin gitu. Ini juga sama. Kan kayak gini. Nah, habis itu tinggal 2 plus. Kalau pakai caranya asis, berarti ya tinggal ingat. Berarti initial outlay-nya berapa? Soalnya initial outlay dulu. Oh, 20.000 gitu. Dikurangin sama yang apa namanya si accumulated cash flow-nya gitu. 20.000 dikurangin sama ini gue salah masukin ya. Aduh. Pantes gue bingung. Gua plus minus ini dikurangin sama 9.600, 6.000, 9.000. Oke, dikurangin sama si, lihat deh, dia bakal balik modal di tahun keberapa? Ini kan 20.000. Oh, berarti dia di sini 9.500. Di sini udah 15.500. Oh, udah balik modal dong, gitu. Berarti di apa? Di tahun ke 2 gitu pasti dong, karena kan 20.000 sorry, 15.500 ke 24.500. Berarti kan setelah 15.500 di tahun kedua dia akan lunas dong di tahun ketiga nih, yang 24.500 gitu. Oh, berarti di sini dikurangin sama yang accumulated cash flow sebelumnya dibagi sama cash flow berikutnya. Nah, atau bisa pakai cara gue. Sorry guys ya, gue kalau pakai cara asis agak bingung. Gue lebih ngerti pakai ini soalnya. Oh, ini cara gue nih. Jadi gue ngitungnya dari si initial outlay-nya yang dipotong sama cash flow-nya gitu. Oh, ini positif-positif kan? Berarti, oh ini positif negatifnya setelah tahun kedua. Ini negatif, ini positif. Oh, berarti di antara ini nih. Berarti 2 plus dong. 2 plus. Gitu. 2 plus berapa? 2 plus. Nah, ininya berapa nih? Oh, ini yang positif. Pokoknya yang pertama kali positif ketemu positif. Ini positif kan? Ketemu positif. Gitu. Dibagi aja sama ini. Nah, sama kan hasilnya? Itu kalau payback period gitu. Nah, kesimpulannya kita pilih yang mana? Yang proyek B, karena dia bisa dapat lo balik modal lebih cepat gitu, 2,5 tahun gitu. Yang ini 3,4 baru balik modal. Lo secepat mungkin pengen balik modal dong biar aman gitu. Jadi kalau secara payback period bagusnya yang proyek B gitu. Oke, kita lihat kalau sekarang discounted payback period. Discounted payback period bedanya adalah ini lo masing-masing lo present value-in gitu. Jadi dia pakainya bukan cash flow biasa kayak payback, tapi dia pakainya present value-nya gitu. Jadi di sini masing-masing kita bagi satu, kita kita present value-in aja gitu. Pangkat ini berarti pangkat 1.
Oh, dari sini aja kalian, ini kan udah ada ya. Sama dengan 1000 dibagi. Nah, ini akumulasiin kayak biasa. Nah, terus payback period, berarti kan payback periodnya lihat dari sini, dia modalnya 150.000 tadi kan, 150.000 berarti di antara ketiga dan keempat gitu kan. Oke, berarti di 3 plus pasti. 3 plus initial outlay-nya dikurangin sama yang si ACC PVCV dibagi sama cash flow berikutnya. 395 gitu. Nah, yang ini juga sama, tinggal di present value dulu juga. 1 plus R. R-nya gue kunci. Pangkat. Tambah ini. Nah, ini berarti kalau udah tinggal di berapa? 20.000 ya? 20.000 berarti di antara 3 sama 4 juga nih ya. 20.000 nih 18 di 21, lihat deh. Ini udah beda nih, 3 plus. Dan yang tadi 2,5 tahun kan. Yang ini udah 3. Ini dikurang sama berarti ini bagi ini. Nah, berarti secara discounted payback period berarti milih project B juga karena ini lebih cepat ya, 3,4 berarti 3,9 tahun. Gitu. Yang kriteria ketiga NPV gitu. NPV sih ya sebenarnya tinggal lo present value-in semua aja. Bisa kayak gini. Kan dari ini kan dulu present value ini. Dikuranginnya sama initial outlay-nya. Ini berarti tambah ya sama ini. Gitu. Atau bisa lu pakai NPV. Kalau mau pakai NPV berarti di NPV terus di sama ini. Oh salah. Oh rate-nya belum. Rate-nya nah, sama kan ini sama ini. Gitu. Ini juga bisa NPV berarti tinggal di present value in terus ditambah sama ini kan. Project B. Nah, atau bisa juga NPV dari ini terus lo tambahin aja sama ini gitu. Jadi kalau pakai net present value kita pilih project A karena net present value-nya lebih besar gitu. Internal rate of return ini kalau menurut gua lo bakal nggak mungkin keluar kalau disuruh tulis tangan, pasti pakai Excel seandainya keluar di ujian gitu. Soalnya ini tuh mencari R saat NPV-nya 0 gitu. Jadi lu 0 sama dengan C dibagi 1 plus R pangkatnya bla 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 gitu. Kan pasti kan kalau sampai 4 tahun pangkatnya sampai 4. Jadi R-nya lu masih pakai polinom gitu lah, pakai suku banyak jadinya agak cancer. Biasa sih kalau di ujian seandainya keluar boleh boleh lu pakai pakai Excel gitu. Tapi biasa sih nggak keluar gitu. Kalau IRR langsung ini aja. Gitu. Kalau dari segi IRR, pilih project B karena lebih besar gitu. Dan dia bandingin sama required return-nya juga ya. R-nya 15% kan. Oh, ini lebih gede gitu. Dan lebih gede daripada R, lebih gede daripada project A. Gitu. Jadi dia pilih project B gitu. Profitability index ini juga sebenarnya mirip sum present value-nya, tapi dia dibagi sama initial outlay-nya. Jadi kalau yang NPV kan dikurang. Kalau ini dibagi. Oh, sorry. Sama pilih project B karena profitability index-nya lebih gede gitu. Nah, keputusan akhirnya gimana? Kita lihat bahwa di sini dari payback period, discounted payback, IRR dan PI semua pilihnya project B. Tapi dari segi NPV project A. Apapun itu, keputusan akhir harus ikutin NPV. Mau ini kayak gini kan 80% bilang project B, NPV cuma 20% yang bilang project A. Apapun itu, lo harus pakai NPV. Gitu jawabannya. Jadi tetap pilih project A. Karena NPV itu merupakan satu-satunya kriteria yang lo kalau ngebandingin proyek itu dengan bias terendah gitu. Mutual eksklusif tuh kondisi di mana lo membandingkan dua proyek tanpa membandingkan proyek lain gitu.
kenapa bias? Ini contoh aja satu ya, payback period gitu. Payback period seakan-akan proyek B lebih cepat gitu. Oh iya, karena cash flow dia kecil, ya jelas dong. Lu modal lo kecil ya, pasti dibaliknya lebih cepat dong gitu. Tapi secara profitability sebenarnya enggak juga. Sebenarnya proyek A tuh loh yang lebih menguntungkan gitu, dari makanya kenapa NPV itu dibilang sebagai kategori yang paling the best gitu. Intinya pakai NPV, udah gitu. Yang ini ada yang mau nanya? Ini belum dapat ya karena materinya di kelas deh. Ini kurang lebih masuk rumus doang sih. Kalau nggak ada, gua lanjutin aja ya. Last banget guys. Nah ini satu tips lagi buat gue guys ya. UTS MK tuh selalu terkenal cancernya di nomor yang ini. Sebelumnya biasanya nggak susah gitu. Jadi make sure banget kalian kerja nomor-nomor sebelumnya. Biasa tuh ini nomor 5, ada problem 1 sampai 4. Nomor 1 sampai 4 sebisa mungkin tuh 1,5, kalau dikasih 2,5 jam ya, 1,5 jam kelarin. Nomor percaya nggak percaya, nomor ini biasa cancer. Lu butuh waktu sekitar setengah jam minimal sampai 1 jam buat bener-bener ini. Ini soal ujian gue juga BTW ini. Gitu. Jadi biasa semua banyak yang kelar di sini. Jadi kayak usahain problem sebelumnya rada cepat supaya di sininya agak longgar waktunya gitu. Itu biasanya emang penyakit tuh TSMK tuh di sini. Gitu. Oke, tapi nggak sesusah itu kok. Kalem gitu. Capital budgeting. Ini gue udah coba bikin template yang rapi supaya nanti kalau kalian ujian kalian mau pakai sabi banget gitu. Jadi kalian tinggal ganti-ganti angkanya aja. Gitu. Ini gue udah buat template yang rapi gitu buat biar kalian enak lah kerjainnya gitu. Oke, kita lihat ya. PTMK Corporation bla 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 bla, pokoknya produksi tahun pertama sebesar 2.000 unit. Kemudian diproyeksikan perusahaan dapat meningkatkan kuantitas produksi sebesar 28% di tahun kedua dan 32% di tahun ketiga. Harga jual vitamin 30.000 per unit. Oke. Sales quantity nih 2.000, 2.560. Ini udah ini ya, ngikutin increase-nya tadi. Di sini kan 28% di tahun kedua, 32% di tahun ketiga nih kan. Gitu. Nah, ini udah dikaliin gitu. Berarti sales quantity dia akan menjual di tahun pertama segini, tahun kedua segini, tahun ketiga segini. Harga jual vitaminnya 30.000 per unit. 30.000 nih pokok rata. Variable cost-nya dia bilang per unitnya 70% dari harga jual. Oke, yaudah. Ini tinggal 70% kali selling price-nya aja. Sama. Fixed cost-nya pasti tetap ya, 16,5 juta per tahun nih. Fix. Nah, harga pembelian dan instalasi mesin 4,2 juta gitu. Nah, namanya harga beli mesin itu kan initial outlay ya. Initial outlay itu biaya yang lo keluarin pas awal-awal lu mau istilahnya invest di ini proyek gitu. Jadi kayak lu kan beli mesin pasti di awal doang. Gitu. 4.200.000 gitu. Modal kerja bersih, net working capital pada awal produksi adalah 8 juta gitu. Nih, net working capital 8 juta di awal produksi. Tapi pada tahun berikutnya 15% dari projected sales. Ya udah, berarti tinggal 15% dikali sama salesnya aja. Kalau sales kan berarti tinggal quantity kali price ya. Gitu. Jadi 15% kali quantity kali salesnya aja. Gitu. Oke. Peralatan ini akan bertahan selama 3 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Dalam 3 tahun, peralatan ini bisa dijual sekitar 10% dari harga perolehannya. Oke, dia akan di straight line. Berarti depreciation expense-nya kan tinggal yang ini mesin ini 4,2 juta dibagi 3 aja dong gitu, selama 3 tahun gitu. Tapi hati-hati ada market value di tahun terakhir itu 10% dari harga perolehannya, 10% dari 4,2 juta gitu. Bisa dijual dengan harga segini gitu. Dengan tax rate segini dan required rate of return segini berapa gitu. Jadi gampangnya kalian harus membuat ini dulu gitu. Sisanya ke bawahnya kalau kalian bisa bikin ini gampang mestinya. Cuman hati-hati kalau kalian kerja nanti kan di kertas, jadi makan waktu lebih lama. Nah, kita bikin dulu pertama-tama book value si mesinnya dulu. Nah, book value-nya gimana? Book value-nya ya berarti kan tadi kan ada mesin kan
dideprein kan. Nah, dideprein itu berarti book value-nya berkurang terus kan karena ada ACC depre-nya. Nah, berarti kita tulis dulu aja. Pertama di sini kan 4,2 juta. Itu kan di tahun ke-0. Dia akan berkurang sesuai depreciation expense-nya kan. Berkurang terus sampai 0. Karena dibilangnya straight line sampai habis gitu kan. Tadi dibilang nih. Disusutkan bertahan selama 3 tahun nih. Cuma bertahan selama 3 tahun gitu pokoknya. Disusutkan dengan metode garis lurus gitu. Itu nih. Nah, habis itu barulah kita bikin income statement-nya gitu. Oke, income statement di tahun pertama. Ya sales ya gampang dong, tinggal quantity yang lu jual dengan selling price-nya berapa. Nah, tarik. Total variable cost juga sama, tinggal lu jual berapa dikali variable cost-nya berapa. Fixed cost masih sama ya. Nih, 16,5 juta terus. Depreciation expense tadi gue bikin di sini. Oke, udah. EBIT ya tinggal ini kurang, gue bikin zoom aja ya, dikurangin ini semua kan. Gitu. Ada taxes 25% kali ini. Net income kurangin ini. Nah, income statement selesai. Gitu kan ya. Nah, sekarang kita bikin part berikutnya adalah operating cash flow-nya. Ingat kalau di PA kan juga ada cash flow, kan di AK1 juga ada kan cash flow. Lu menambahkan sebenarnya depreciation expense itu kan lu nggak bayar ya secara cash gitu. Makanya kenapa di sini lu tambahin lagi untuk mencari operating cash flow-nya. Depreciation-nya ini kan. Nah, ini tinggal ditambahin lagi. Oke, ternyata operating cash flow-nya segini. Nah, barulah ke capital spending. Capital spending ada initial outlay. Lu pertama keluarin duit berapa di tahun ke-0 gitu. Oh, di tahun ke-0 keluarin duit segini. Oh, karena dia keluarin duit berarti minus ya. Oh, keluarin duit segini gitu. Nah, pas di tahun terakhir ternyata bisa dijual seharga 420.000 gitu. Nah, ingat, ini ada rumusnya nih kalau mau gampang nih. Market value dikurangin tax kali market value kurang book value gitu. Berarti market value-nya ini kan, terus dikurangin tax-nya. Karena kadang kalau mau jual barang juga ada tax-nya ya gitu. Kali market value kurangin book value. Book value-nya kebetulan 0. Nah, dapatlah segini. Oke, berarti net capital spending ya tinggal ini aja udah tarik kan. Nah, ini berarti ada 00. Nah, changes in net working capital, hati-hati di sini NWC apa net working capital required-nya ini kan yang ini kan yang ini nih gitu. Ini dibutuhkan kan. Ini yang udah di apa ini yang emang dibutuhkan oleh si perusahaan gitu. Ini udah gua hitungin dari 15%. Net working capital. Nah, kita kan kalau di rumus yang cash flow, ingat nggak? Rumus cash flow itu kan ngitungnya kan dari changes in net working capital, changes-nya gitu. Berarti dari difference-nya sebenarnya gitu. Dari difference-nya berarti kita bikin di sini awalnya 0 dong, pasti dong. 0 kurang ini. Itu sama dengan ini kurangin ini. Gitu. Kalau di ASIS kayaknya ini dari kanan ke kiri deh. Cuman kalau gue buat gampang nandainnya, gue dari kiri ke kanan. Karena lu keluarin duit gitu sebenarnya. Gitu. Nah, hati-hati tapi di tahun terakhir, karena istilahnya proyeknya selesai gitu, jadi kan ini kan masih ada yang nggak kepake nih, sisanya ini. Nah, ini di recover gitu. Di recover tinggal ditambahin aja. Maka changes and net working capital-nya untuk tahun awal sampai yang kedua, dari 0 sampai 2 dia pakai yang difference, tapi di yang terakhir pakai udah yang udah di recover. Gitu. Ini hati-hati ya gitu. Ini pakai yang udah di recover gitu. Nah, udah kalau udah gampang kan operating cash flow tadi dari sini kan nih. Udah ada nih. Tahun ke nolnya berarti 0 ya. Ntar biar gampang nih gue tulis 0 aja deh. Dan di sini nggak tarik
net capital spending ini kan, gue tarik. Changes in net working capital ini gue tarik. Nah, kalau udah total cash flow, ya tinggal tambahin aja. Itu kan, tinggal di sum. Nah, udah deh, tinggal di apa? Dibikin ini aja. Present value in gitu. Nah, present value ya kalau di tahun ke-0 sama dong pasti dong gitu. Nih gue bikin aja deh. Ini dibagi 1 plus R, nah gue kunci pangkat 0 di sini berarti ya. Ini gue ketarik. Gitu. Nah, terus kalau udah berarti net present value-nya main. Or bisa juga pakai rumus yang tadi gue bilang NPV. NPV rate-nya dia 25%, sama cash flow-nya dia segini, tambah initial outlay. Nah, oke, berarti kesimpulannya, karena ini proyek menghasilkan NPV yang positif, berarti proyeknya bisa diterima. Gitu. Ini udah menjawab semuanya. Proyeksi cash flow udah, karena NPV udah, proyeknya dapat diterima atau enggak ini. Dah. Ini gue tahu kalian pasti bingung, cuma nanti mungkin kalau kalian udah asis mungkin lebih ngerti deh gitu. Tapi kurang lebih kayak gitu. Kayaknya kalau di asis gue waktu itu sih template-nya masih berantakan gitu, makanya gue coba bikin template kalian yang lebih rapi supaya bisa kalian apa? Kalau ujian tinggal kotak-katik dari sini, karena ujian pakai kertas kan, jadi kalian ngitungnya ribet gitu. Jadi kalau udah punya template tinggal masuk-masukin aja. Dah, kelar guys. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Gue mau tanya dong, Boleh, yang Re? tentang networking capital yang tadi recovery itu kenapa di recovery masih agak bingung kan ketiga. Jadi itu gini, Re. Bentar. Networking capital itu kan istilahnya lebih ke gimana ya? Kayak selisih karena satu sama karena liabilities lu yang terus itu buat operating gitu kan. Jadi itu yang lu butuhkan gitu. Nah, di tahun terakhir ini kan istilahnya ngomong kasarnya kalau nggak salah ya, asumsinya itu kalau nggak salah kan udah selesai nih proyek ini. Jadi kan udah kayak stop gitu kan. Nah, itu kan masih ada sisa nih kayak ini apa ya? Kayak yang 15 juta ini itu tuh kayak pada akhirnya masih ada gitu kan. Nggak apa kalau di masih ada gitu loh kayak gimana ya? Kayak masih istilahnya buat operating itu masih ada, masih bisa, masih ada dananya gitu loh gitu. Jadi 15 juta ini kan terkumpul dan masih ada gitu. Makanya kenapa kalau di tahun terakhir itu yang 15 jutanya ini tetap diperhitungkan gitu. Karena udah nggak ada di tahun-tahun berikutnya butuh networking capital lagi. Karena proyeknya udah tutup kan. Istilahnya udah kayak, oke, proyeknya udah selesai gitu ngomong kasarnya gitu. Kalau nggak salah sih gitu deh. Jadi karena kayak udah tutup, maksudnya udah nggak butuh networking capital di masa depan lagi. Jadinya ini kan sebagai last poin gitu, last apa ya, kayak last udah, maksudnya udah nggak dibutuhin lagi. Jadi 15 juta ini tuh udah terakhir gitu. Jadinya kenapa tetap dihitung sebagai recovery gitu. Jadi butuhnya segini udah ada difference kan gitu. Jadi sebenarnya bisa di recover 11 juta gitu. Dijadikan sebagai cash flow. Makanya kalau kita lihat di sini ada pasti cash flow-nya gede, apa inflow-nya gede di sini. Karena kita bisa pakai yang 15 juta ini buat nge-recover pengeluaran kita. Gitu. Di sini tuh makanya gue tandain minus karena ini kayak sebenarnya kita keluarin duit gitu. Di sininya inflow. Karena kita bisa nge-recover, kita inflow gitu. Karena tadi gue bilang kayak terakhir gitu. Kalau nggak salah gitu deh, Re. Cuman gue kurang persis 100, nggak yakin 100% juga sih. Cuman kalau nggak salah, waktu itu Asdos gue ngomong gitu deh. Tapi nanti saya ditanya deh, Re, pas sama Asdos tuh deh. Takut gue salah. Cuman kalau secara kalkulasinya benar sih. Cuman mungkin jangan bingung aja kalau di Asdos mungkin kalau nggak salah ya. Di sini ntar dia 9 kurang 8 gitu. Kalau gue tuh lebih suka 8 kurang 9 karena menandakan sekaligus gue tuh keluarin duit gitu. Jadi hati-hati di situ aja.
Oke, thank you, Chat. Oke. Ada lagi, guys? Kalau udah sih, udah kelar materinya. Udah, kalau nggak ada, nanti share masih ada Sharlin nggak? Nanti gue kasih Sharlin yang terbarunya deh. Ini kan banyak yang udah gue kotak-katik kan. Yang tadi banyak yang nanya. Sebenarnya nggak beda jauh. Udah, guys. Oke deh. Kalau udah nanti kalau ada yang kalau ada yang masih bingung, Sabi tanya gue aja ya. Tuh jangan lupa terus sama absen di chat. Oke, thank you, Chat. Oke. Nanti tinggal PC aja guys kalau bingung. Gue live dulu ya. Thank you semua. Chat. Makasih, Kak. Oke. Yo.